Polisi dengan massa jangan bersentuhan. Ayo, satu langkah ke belakang. Ayo, satu langkah ke belakang. Jangan bersentuhan antara tangan polisi dengan tangan pendemo. Ya, kita aksinya aksi damai. Ingat, objek kita, sasaran kita bukan polisi, akan tetapi BPN dan KJPB, betul? Ya. Ayo, semuanya, ya, bahwa kita masih punya naluri untuk bersabar. Tolong bapak-bapak yang ada di dalam, dengarkan perasaan kami, jeritan kami. Kami masih punya naluri kemanusiaan, tetapi kenapa kalian membisu? Ya, tolong, ya, sahabat-sahabat Master Band tentu, tolong, ya, semuanya, ya, semua mundur, masa mundur. Ya, kita semangat namun tetap tertib, kita menghormati. Salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sahabat-sahabat, serjaju merah putih ada di paling depan. Serjaju merah putih ada paling depan. Dan kita jaga. Serjaju merah putih ada di paling depan. Ya, serjaju merah putih ada di paling depan. Ya, kita bantu bapak-bapak polisi. Kita bantu bapak-bapak putih ada paling depan. Dan kita jaga. Serjaju merah putih ada di paling depan. Ya, serjaju merah putih ada di paling depan. Ya, kita bapak-bapak polisi. Serjaju merah putih ada di paling depan. Menghadap pulang. Agak mundur 1 meter dari pagar. Batas kesabaran. Kami menunggu kepastian. Apakah BPN itu orang-orang Purworejo atau bukan, sehingga mereka tutup mata dan tutup telinga untuk masyarakat Purworejo. Tidak ada yang menyentuh pagar. Masyarakat kenyamanan. Kami bisa saja lebih keras apabila kami dikerasi. Kami bisa saja lebih berani apabila kalian menginjak-injak harkat dan martabat kami. Betul? Betul. Kami hanya menuntut hak, malah diulur-ulur di dalam itu. Ya, sahabat-sahabat semuanya, paling tidak kita mendapat pengayoman, kita mendapat pertolongan dari Bapak PDK semuanya. Bisa berdiri sendiri. Jika mereka jual, kita beli. Kita sudah berjuang. Ada PSN benar-benar, akan tetapi ada pihak menghalangi proses pembangunan benar-benar. Untuk karena kami masyarakat Purworejo sangat membutuhkan. ya, mohon maaf kepada masyarakat semuanya yang hari ini harus ditutup jalan depan ini. Tidak ada yang peka, di masyarakat di depan rumahnya anggota dewan ini loh, DPRD, ada masyarakat seperti ini, tidak ada air segelas pun ke sini, tidak ada itu. Kalian ke tempat kami tak kasih kopi, tak Pak Siti. Mana? Sebetulnya kita masih menunggu diskresi Menteri terkait dengan
diharapkan warga untuk adanya penyesuaian harga sesuai dengan putusan pengadilan yang mengamanatkan bahwa penilaian awal ini kan cacat secara prosedur. Tapi tentu dari tadi BPN dan juga BPWS menyampaikan bahwa berharap untuk segera ada diskresi dari Menteri ATR supaya bisa segera dilakukan penyesuaian atau review harga atau penilaian itulah. Bahasanya terserah atau reappraisal atau apapun itu, tapi yang jelas kita semua masih menunggu diskresi Menteri dan ini kita berharap untuk bisa segera keluar diskresinya. Terkait kasasi dari BPN tetap dari pihak tergugat tetap mengajukan kasasi. Tapi pada intinya ketika nanti diskresi turun mereka sudah berkomitmen dan menyatakan siap untuk mencabut kasasi tersebut. Jadi pada intinya mereka menunggu diskresi juga. Ini yang segera kita dorong bersama untuk bisa segera turun. Kalau prosesnya sampai saat ini diskresi seperti apa? Ya belum, kemarin kan sudah bersurat ke sana. Kita minta kepada Kementerian ATR dalam hal ini Pak Menteri untuk mengeluarkan diskresi sebagaimana yang dulu pernah dilakukan sebenarnya. Nah tentu nanti dengan keluarnya diskresi ini menjadi pedoman bagi BPN maupun DBWS untuk kemudian nanti melakukan kontrak dengan KJPP untuk dilakukan penyesuaian harga termasuk dari masa tunggu maupun beban masa tunggu itu bisa segera dihitung ulang. Harapannya Mas? Harapannya tentu segera diskresi ini bisa turun secepatnya. Belum bisa ditentukan kapan waktu. Wah, bukan kami yang menentukan Pak. Kalau ini ya nunggu Pak Menteri, nanti coba tanya Pak Menteri, Pak Sofyan Jalil gimana ini jawabannya. Kalau warga memanfaatkan tanah itu gimana Mas? Gimana? Kalau warga memanfaatkan tanah itu gimana? Warga memanfaatkan tentu kami tidak bisa mencegah ataupun tidak bisa melarang karena ini kan belum ada ganti rugi Pak, belum ada UGR sehingga ini masih menjadi sepenuhnya hak 100% dari pemilik tanah. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Hasilnya gimana Pak tadi Pak? Pak, hasilnya tadi gimana Pak? Ya kan tindak lanjuti putusan PN itu kita tetap minta percepatan diskresi dari Kementerian ATR BPN ya. Supaya segera keluarkan diskresinya. Karena tanahnya sudah bukan di Kepala Kantor Pertanahan, bukan di DPRS, tapi sudah tanah Kementerian ATR BPN. Tapi untuk saat ini prosesnya seperti apa? Nah, Pak? Prosesnya seperti apa untuk diskresi? Kita sudah usulkan, mungkin di pusat masih ada pembahasan. Kalau diskresi keluar, kasasi akan lebih dapat apa diskresi? Kalau diskresi keluar ya otomatis bahkan berangkat untuk mencabut kasasi. Karena kan semangatnya sama untuk menyelesaikan masalah ini. Cuman kan kita ada ganjalan-ganjalan hukum yang harus ada landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan. Kalau untuk proses kasasi Pak, kenapa? Kasasi kita itu sebenarnya untuk minta dasar hukum untuk melakukan reappraisal, bukan kasasi menolak untuk perbaikan putusan supaya bisa dilaksanakan. Kalau seperti putusan ya untuk bisa melaksanakan. Kalau sekarang putusan PN itu kan hanya bersifat pernyataan bahwa ini PMH, tapi kita nggak diperintah untuk melaksanakan apa-apa. Sementara kita untuk melaksanakan sesuatu juga harus ada dasar hukum. Itu yang belum ada. Tidak bisa ditentukan jangka waktunya kapan diskresi itu? Ya itu bolanya bukan di kita, jadi kita nggak bisa tahu ya kapan itu bisa keluar. Tapi kan ada juga di kewajiban ada perpanjangan waktu kalau kan sudah ada solusi Pak. Ya kita paling ya kita upaya yang kita laksanakan ya kita minta surat permohonan, rapat teknis untuk pengajuan diskresi itu aja, cuman keputusannya tetap di sana. Beberapa bidang yang ada di tapak bendungan ya, tapi harapannya kita bisa segera selesai lah. Intinya kan terkait penyesuaian nilai ya. Jadi kalau kasasinya turun mengabulkan kita malahan pas toh. Kan sama intinya penyesuaian nilai. Nah, udah. Berarti prosesnya dari appraisal ulang lagi ya? Iya, appraisal ulang. Kan ya seperti yang tadi sudah disampaikan di kan kontrak karena di situ ada masa tunggu toh. Nah, dan KJPP sudah menyampaikan tadi terkait bisa dihitung juga nilai tanam tumbuhnya. Ya, seperti yang lah yang sudah dibayar sebelumnya. Kalau opsi kasasi memang harus diambil. Iya, itu sesuai Perma 3 2015 dan tadi sudah disampaikan juga kan di dalam putusan pengadilan kita
tidak apa, amar putusannya kan sebagai pernyataan ya, sebagai apa, deklaratoir itu ya. Kalau ada yang dieksekusi kita langsung bisa, kecuali kalau ya, artinya memerintahkan apa gitu kan, penyesuaian ya kita bisa. Kemarin kan hanya pernyataan. Kalau pengadaan lahan yang memang sampai sekarang belum selesai ini sebenarnya gimana Pak untuk BPN sendiri? Ya kita sebenarnya tahapan yang kita lakukan ya kita pengennya cepat selesai ya. Jadi apa yang sudah, karena mungkin ini sudah 2018 sudah dulu ya. Nah, kita berupaya oke lah menyelesaikan sedikit demi sedikit dengan mengacu dengan kriteria yang ada, ketentuan yang ada. Ya kita gunakan itu. Ya kita berharapnya segera selesai dan fisik segera bisa jalan, progresnya lebih cepat juga. Seperti ini kan memang ada kendala di 176. Saya belum bisa ini Wades karena kesabarannya untuk ditingkatkan lagi. Bahkan ada indikasi melibatkan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bogor Mas Dion, bahwa sampai saat ini ya masih bal-balan lagi ya hari ini. Tetapi satu yang menjadi catatan bahwa kita berproses dan kita akan mengawal terus proses diskresi ini. Dan untuk kegiatan masyarakat mungkin besok akan ada pematokan lahan atau apalah semacamnya, karena itu masih menjadi hak warga. Di kesempatan ini pula saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Bojo yang telah membersamai kami perjuangan ini sampai ke titik ini, bahkan kemarin sampai ke Jakarta juga didampingi. Akan tetapi kami juga sangat kecewa ada beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Bojo yang justru memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pahlawan kesiangan. Kami mohonlah untuk ketika yang memang tidak tahu, janganlah sok tahu, karena di masyarakat kami membutuhkan dukungan, kami masih berjuang, jangan dinodai dengan hal-hal yang kurang baik. Pahlawan kesiangan itu apa yang dilakukan, Pak? Saya tidak di sini coba ya pahlawan. Untuk itu saya tidak akan berkomentar banyak ya, karena ini forumnya juga lain. Tapi saya hanya berharap satu hal, ketika yang tidak tahu perjuangan masyarakat, tolonglah jangan sok cari muka dan istilahnya seolah-olah tahu tentang permasalahan, akar permasalahan yang sebenarnya. Itu saja. Mungkin rekan-rekan media sudah mengetahui tentang hal ini dan untuk dijabarkan lebih lanjut monggo. Tetapi saya berharap satu hal, kami masih berjuang, kami masih membutuhkan dukungan dari teman-teman, dukungan dari anggota dewan terutama untuk membersamai kami bahwa proses pembangunan bendung bener ini terutama untuk proses pembebasan lahan ini masih sangat bermasalah. Jadi itu saja. Jadi di konsep ini pada kesempatan ini saya juga sangat berterima kasih kepada anggota dewan yang membersamai kami, tetapi juga mohon